mau tutup ya Mbak? Mau tutup ya? Oh tumben Kak, tutupnya cepat gitu Kak. Tutupnya cepat gitu. Oh, biasanya Mbak Astrid kalau kesini ada jam-jam tertentu nggak sih Mbak? Kalau ada klien aja ya? Oh, tapi masih sering Tadi jam berapa Mbak kesini ya? Saya mau nganter barang ke Tiki. Takut udah mau tutup. Tadi Mbak Astrid datang kesini jam berapa? Jam berapa ya tadi? Jam 11 kayaknya. sampai jam berapa tadi Mbak? Paling 30 menit doang. Oh, setengah jam doang. Memang kalau datang kesini hanya ada klien atau gimana Mbak? Ya kalau lagi ada janji sama klien aja. Makasih ya Mbak. Emang udah tutup Mas? Ini Karena harusnya tutup tanggal merah. Iya. Oh, jadi cuma karena ada klien datang aja ya? oh ada janji aja. Mbak, support Mbak buat Mbak Walas mungkin. Ya, Ya mengetahui nggak sih Kak beritanya? Ya supportnya. Saya kurang ngikutin berita juga sih sebenarnya. Saya paling kontak sama Basti ya untuk kerjaan aja. Tapi kaget nggak sih dengar beritanya Kak? Kaget juga nggak sih dengar beritanya? Saya setahu saya sih cuma emang lagi proses. Cuma kan saya juga nggak pernah kepo ya. Nggak pernah saya tanyain lebih lanjut. tapi suaminya sering kesini. Apa terakhir kesini kapan? Nah itu kan biasanya juga udah lupa sih Mas. Udah lama ya? Iya. Tapi pernah dengar konflik-konflik gitu nggak sih Kak di antara keduanya gitu kan selama ini kan adem ayem gitu. Iya, ya. Saya ngeliatnya yang kelihatan di Instagram aja sih. Tapi kelihatan tegar nggak sih Kak Astri sendiri? Mbak Sri mah emang orangnya itu gimana ya, pekerja keras banget jelas. Jadi benar-benar selalu syuting itu kan padat ya, jadwal syutingnya padat. Tiap ada waktu luang tuh benar-benar buat anaknya aja. Mama apa kalau ada waktu luang sedikit jalan-jalan sama anaknya, pokoknya waktu buat anaknya. Sering apa kemarin habis dari New York gitu, terus sempat apa ngeluangin waktu juga buat klien di sini. Ya. Sempat curhat-curhat gitu. Kak, kemarin Kayak ada omongan apa gitu atau mungkin gelagatnya udah berbeda kayak gitu dari biasanya. Mbak Sri itu emang orangnya apa ya, pekerjaan keras. Tanya lagi. Iya sama. Mungkin itu karena Mbak Sri profesional lah ya, jadi maksudnya kalau tidak kerja ya kerja gitu. Jadi untuk urusan pribadinya itu ya mungkin dia sama keluarganya. Itu saya nih juga nggak yang nyari tahu, karena kan saya udah tahu Mbak Sri itu repot dan Mbak Sri itu udah repot banget, jadwalnya padat banget, tapi masih kelihatan masih kuat lah gitu, kuat untuk bekerja sambil bekerja. Tapi ngelihat Kak Astri sama suaminya terakhir bareng kesini kapan sih Kak mungkin? Nah itu saya lupa juga sih gimana, soalnya saya lebih fokus ke kerjaannya. Oke, tapi kemarin Mbak Astrid kan ke Amerika tuh ke tempat siapa ya Mbak? Jadi Mbak Sri tuh lagi ada kerjasama sama WWF. Nah, itu tuh mau ada produk nama brandnya itu Dede Cemesta. Nah ini tuh lagi kerjasama sama WWF. Mbak Sri juga lagi nyari-nyari info lebih untuk apa sih, gimana sih apa produk daur ulang itu kayak gimana, ini bisa apa, bisa pasarnya itu yang kayak gimana. Mungkin setahu saya itu Mbak Sri ke sana itu emang sama WWF, kontraktor juga sama terus banyak, jadi banyak apa ketemunya sama orang-orang WWF sih, meeting gitu. Bakal ada Iya. bisnis baru gitu? Iya, Mbak Sri punya brand baru Semesta itu, jadi kain batik. Fokusnya itu apa, full recycle. Jadi dia itu benar-benar 100% ulang batik Indonesia, dibuatnya itu di Jogja sama ada yang di Kalimantan. Kalau yang di rumah di Amerika sana keluarga siapa sih itu Pak Kak? Yang di postingan itu? Mas, saya juga kurang tahu, saya juga tahunya itu malah dari Instagram Mbak Sri. Iya, malah saya tahunya tuh dari berita, karena kan saya juga nggak terlalu ngikutin ya. Tapi sering bolak-balik ke Amerika situ. Tahun ini 2 kali. Pertama ada sama yang kedua ini yang kerjasama sama WWF. Tapi yang kamu tahu sekarang, untuk sekarang posisinya Kak Astri sama suaminya masih tinggal satu rumah nggak sih Kak? Kan sekarang juga proses nih. Saya tuh kurang tahu sih Mbak. Kalau saya mau nanya ke Mbak Nitin, Bapak Ibu ya. Iya.
Tapi berpengaruh dengan pekerjaan nggak sih, dengan karyawan yang ada di sini dengan ada masalah ini? Jadi terhambat nggak sih kan? Enggak, itu tadi yang saya bilang, Basri itu profesional banget ya soal kerjaan. Maksudnya dia benar-benar masih bisa bagi waktu untuk anak-anaknya juga, untuk kerjaannya juga gitu. Cara karyawan mensupport Mbak Asri sendiri gimana nih? Nah itu saya tuh nggak enak kalau terlalu kepo kan. Jadi ya saya kebanyakan tuh ngobrol sama Mbak Asri soal kerjaan aja sih. Tapi Mbak Asri masih ceria kayak biasanya nggak sih? Mungkin apa ada yang seperti dipikirkan gitu? Saya ngeliatnya mungkin karena lagi padat jadwal syuting kali ya. Syutingnya akhir-akhir ini lumayan padat, terus yang kerja sama web juga. Jadi emang kelihatan lagi padat aja sih kerjaannya. Tadi pas datang ke sini gimana kondisinya, Pak? Alhamdulillah Basri sehat, kelihatan masih capek. Mungkin habis perjalanan pulang ya di pesawat kan berjam-jam. Tapi Mbak Asri sebagai karyawan mendengar kabar seperti terus seperti apa? Sempat Iya sih ya, alhamdulillah saya, aduh gimana ya ini gitu kan, maksudnya kira-kira gimana perasaannya Mbak Asri kan, cuma saya ngelihatnya Mbak Asrinya tuh masih strong sih, jadi ya udah, maksudnya saya tahu kalau nanti Mbak Asri akan cerita ya akan cerita, jadi saya nggak yang nanyain. Tapi sering Untuk bawa anak-anak nggak sih di sini? lumayan sering. Untuk sosok suami seperti yang kalau kamu lihat sebagai karyawannya seperti apa sih? Saya itu jarang ketemu sih Mbak, gitu. Maksudnya lebih sering ngeliatnya di Instagramnya. Berarti memang suaminya juga jarang dekat dengan karyawan Mbak Asri gitu ya? Iya, karena ya kan maksudnya lebih banyak saya interaksi sama Mbak Asrinya ya, keperluan kerjaan. Anak-anaknya kalau emang lagi libur kadang kesini nemenin maminya itu kan ketemu klien, cuma habis itu mereka ada rencana keluarga gitu, maksudnya kita jalan-jalan atau Pak, tapi kenal nggak sih sama laki-laki yang ketemu di luar negeri gitu? itu saya juga maksudnya semuanya itu beritanya gitu, saya lihat yang ada di TikTok aja sih Mas, di TikTok, di sosmed gitu. Saya tuh nggak terlalu ngikutin sebenarnya. Jadi setahu saya sih emang itu kemungkinan rekan bisnis, karena kan emang Mbak Asri keperluan kesana itu untuk channel WWF, untuk branding semestanya. Jadi nggak yang bukan yang untuk emang liburan gitu, bukan sih. Nggak, mungkin boleh doa dan harapannya buat Kak Asri dan keluarga mungkin seperti apa? Ya ke tengah Mbak. Untuk Mbak Asri, saya percaya Mbak Asri itu orang yang sangat baik, sangat ramah, sangat tegar, sangat kuat, pekerja keras banget. Jadi saya yakin apapun permasalahan sekarang itu nanti pasti orang-orang yang bisa melihat sendiri lah, maksudnya aslinya Mbak Asri itu orangnya kayak gimana. Sama sih sama yang kayak di TV selama ini dilihat itu sama Mbak Asri. Riang gembira, pekerja keras. Mbak Asri itu benar-benar sangat down to earth, benar-benar rendah hati banget. dengan siapa namanya?